Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara pada siang hari ini. Kita berkumpul bersama, maka bersama dengan Bu Kris sebagai guru penggerak angkatan 9. Maka sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan sedikit memberikan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama, doa pembukaan. Kemudian nanti yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pengantar. Keempat, paparan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Kristina. Kemudian yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam, doa penutup. Untuk doa pembukaan, kami persilakan kepada Pak Alek untuk membuka acara pada siang hari ini. Kami persilakan. Marilah Bapak Ibu Guru kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu yang menyertai kami sepanjang hari, sehingga pada ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan yang bertema dimensi budaya positif. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk mengalah roh kebijaksanaan, supaya kami bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan lancar, serta menambah ilmu pembelajaran bagi Bapak Ibu Guru dan bisa diterapkan untuk peserta didik sekolah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Alek yang sudah membuka acara hari ini dengan doa pembukaan. Kemudian kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh anak kita Dian. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Bye.
yang ketiga, pengantar. Pengantar yang akan dilanjut oleh saya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Dalam rangka kita akan menyaksikan paparan dari Bu Kris sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Nanti Bu Kris akan memaparkan apa yang akan ia sampaikan kepada kita tentang aksi nyata modul 1.4 dimensi budaya positif. Maka sebelum dipaparkan oleh Bu Kris, kami sebagai pihak sekolahan, kami sebagai rekan kerja Bu Kris yang ada di SMP Caritas 03 sangat mendukung kegiatan Bu Kris sebagai guru penggerak di sekolah kita ini. Semoga apa yang Bu Kris terima dapat ditanamkan, diaplikasikan di sekolah kita. Dan harapannya kami, semoga apa yang diterima, dipaparkan, nanti dapat berguna bagi kita semua. Maka kami persilahkan kepada Bu Kris untuk mengisi waktu ini dengan paparan yang akan dipaparkannya. Terima kasih. Bu Kris. Baik, terima kasih Bu Ambar untuk waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama dengan saya untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Tentu di antara kesibukan kita semua sebagai pendidik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama bagaimana memajukan budaya positif tentunya di sekolah kita, yaitu SD dan SMP Caritas 03 Buai Mandar Timur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya cerita sedikit mengenai perjalanan saya. Awalnya saya mendaftar menjadi guru penggerak ini di angkatan 7. Nah, kemudian di angkatan 7 ternyata tidak ada pembelajaran. Pembelajaran baru dimulai di angkatan yang ke-9. Jadi saya mulai belajar di guru penggerak ini di angkatan 9. Saya mewakili Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyairkan suasana pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita berdiri. Monggo Bapak Ibu, kita berdiri. Bapak Ibu sudah familiar dengan lagu ini. Nah, ini penggerak-penggerak pramuka pasti sudah biasa mendengar lagu ini. Jadi lagunya Kalau Kau Suka Hati. Lagunya begini. Kalau kau suka hati tersenyumlah, hey. Kalau kau suka hati tersenyumlah, hey. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tersenyumlah, senyum. Bisa ke? Ya, baik. Nanti saat yang kedua itu menepuk bahu teman, jangan terlalu keras. Ya, kita hanya menyemangati satu sama lain, tepuklah dengan penuh ya cinta dan kasih sayang. Ya, baik. Mari kita mulai speaking kita dengan penuh semangat pada pagi menjelang siang hari ini. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tersenyumlah, hey. Kalau kau suka hati tersenyumlah, hey. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tersenyumlah, senyum. Kalau kau suka hati tepuk bahu teman. Kalau kau suka hati tepuk bahu pukul. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau
semua untuk membangkitkan semangat kita. Yang pertama, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana harus Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ya, baik. Jadi tadi sudah kita dengar bersama buat motivasi kita bahwa kita itu harus merubah diri kita sendiri sebelum kita ingin merubah dunia kita. Jadi sebelum kita ingin merubah peserta didik kita, maka kita harus merubah diri kita sendiri. Dan mari kita lihat paradigma pendidikan yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau kita ketahui bahwa sejak kita sekolah pun kita mengenal bahwa bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Tuturi Handayani. Itu sejak saya sekolah, sejak Bapak Ibu sekolah sudah diperdengarkan. Tapi belakangan ini filosofi itu mulai didengungkan lebih keras, lebih kencang. Dan harapannya kita semua memiliki visi dan arah yang sama mengenai pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini. Baik, mari kita lihat bersama apa tuh filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sebenarnya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang akan kita sasar dalam segala proses pendidikan itu adalah anak. Maka kita sebetulnya sedang mengantarkan anak-anak ini untuk mencapai yang namanya keselamatan dan kebahagiaan, untuk bekal mereka kelak kemudian hari menjadi manusia yang seutuhnya, gimana mereka harus terjun ke masyarakat. Nah, itulah yang ditekankan di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana seharusnya kita mendampingi anak-anak ini? Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengenal adanya asas trikon. Apa itu trikon? Jadi trikon itu adalah kontinuitas, bahwa pendidikan itu berakar dari budaya dan bangsa yang secara berkesinambungan terus-menerus. Seperti kita ketahui bahwa jati diri bangsa itu adalah ada dalam budaya bangsa itu sendiri. Maka setiap dalam pembelajaran perlu mengangkat adanya kearifan lokal sebagai budaya-budaya daerah. Kita tinggal di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Di dalam proses pendidikan kita di kelas mendampingi putra-putri kita bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah kita. Seperti kita ketahui bahwa kita itu hidup di daerah pedesaan. Maka bagaimana kita mengangkat kearifan lokal yang berhubungan dengan daerah pedesaan di tempat kita tinggal. Nah, kemudian yang kedua adalah konvergen. Pendidikan yang sebenarnya adalah memanusiakan manusia. Jadi Bapak Ibu kurikulum boleh berubah, tapi ada satu yang tidak berubah dalam setiap pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Itulah pendidikan yang sejatinya harus kita terus-menerus secara kontinu kita lakukan kepada anak-anak kita, bahwa kita harus memanusiakan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu konsentris, ya, konsentris. Itu pendidikan yang menghargai keberagaman. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, baik ras, golongan, kita adalah negara yang beragam. Maka pencarian agama, kita adalah negara yang beragam. Dan keberagaman itu tidak bisa kita hindari. Keberagaman itu adalah takdir dari negara ini. Dari warna
kulit. Kalau kita lihat ke Aceh sampai ke Papua, kita berbeda. Bangsa ini memang ditakdirkan beragam. Jadi pendidikan yang kita lakukan di sekolah ini harus berproses pada asas ini, yaitu apa tadi? Kontinuitas, konvergen, dan konsekvensi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana mendampingi anak, bagaimana sejatinya seorang anak, maka hari ini kita akan mengangkat bersama mengenai budaya positif. Kalau ditanya, sudahkah sekolah ini melakukan budaya positif? Jawabannya Bapak Ibu? Pasti sudah. Kita sudah melaksanakan budaya positif. Tapi apa budaya positif yang akan kita angkat di sini? Jadi budaya positif itu berasal dari pembiasaan positif. Nah, kebiasaan ini akhirnya menjadi sebuah budaya yang ada di sekolah ini. Contohnya, setiap pagi anak-anak dilakukan dengan peduli lingkungan. Anak-anak diajari membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak diajari bagaimana harus berkata-kata yang baik. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah ini dan akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ya, pasti betul. Ketika ada budaya positif di sekolah, maka kita akan membuat atau menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, tentu selama proses pembelajaran. Nah, lalu kaitan dari budaya positif ini akan apa yang terjadi? Akan mendorong anak untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ternyata dari pembiasaan menghasilkan budaya positif, menciptakan rasa aman dan nyaman proses di sekolah. Nah, ini akan membangun, menciptakan, memerdekakan anak sehingga mereka bisa mandiri, kemudian mereka akan bertanggung jawab. Jadi itu sesederhananya bagaimana budaya positif terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi konsep sederhana, prakteknya yang luar biasa, perlu energi, perlu effort yang tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat makna disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan budaya disiplin itu di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apakah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, dari pertanyaan itu, maka mari kita bahas makna disiplin dari nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif itu bukan pandangan nilai baik menurut kita, tetapi baik menurut umum. Jadi kebaikan yang kita terapkan itu kebaikan menurut umumnya, bukan menurut versi kita sendiri. Nah, paradigma teori stimulus respon ke nilai kontrol itu serta teori 3 memotivasi perilaku manusia sebelumnya. Maka kita akan tanyakan kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan perilaku kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau adanya dorongan dari orang lain, atau terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, mendapatkan hadiah,
mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan yang bisa dilakukan. Kita melakukan sesuatu yang positif, apa sebabnya? Ingin dipujikan, ingin mendapatkan jempol, ya, atau ingin mendapatkan uang, atau ingin dipuji oleh atasan kita. Nah, kedisiplinan itu sebenarnya harus lahir dari diri kita sendiri karena adanya keinginan, kemudian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan nanti akan menjadi budaya positif buat kita sendiri. Jadi saat kita melakukan tidak ada penghargaan, dihargai atau tidak, dipuji atau tidak, mendapat uang atau tidak, kita masih terus melakukan budaya positif itu. Nah, itu makna disiplin yang sebetulnya ingin kita terapkan pada diri kita sendiri dan terhadap anak-anak. Baik Bapak Ibu, tadi ini sudah berkaitan dengan kebiasaan, kemudian akan melahirkan. Nah, ini tadi bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus kita gali itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, sifatnya umum, bukan lahir dari diri kita sendiri. Oh, ini baik, tetapi kebaikan yang sifatnya umum. Nah, kebaikan yang sifatnya umum ternyata itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama ini kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, kita percaya adanya Tuhan, bahwa setiap kegiatan apapun harus diawali dengan berdoa. Itu sebagai bukti bahwa kita semua beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya berkebenekaan global. Berkebenekaan global ini jadi kita adalah beragam. Indonesia adalah bagian dari dunia. Bukan dunia bagian dari Indonesia, tapi Indonesia bagian dari dunia. Jadi kita hidup di sekarang ini di era globalisasi, semua bisa memudahkan kita untuk saling berhubungan dengan negara satu dengan negara yang lain. Bagaimana bahwa negara yang lain akan berpengaruh, berdampak terhadap negara kita. Maka penting pada kita semua untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa kita adalah bukan hanya keberagaman di negara ini, tapi juga kita adalah bagian dari dunia. Bergotong royong ini tinggalan dari nenek moyang kita yang sampai sekarang ini masih relevan, bekerja sama tanpa pamrih dengan hati yang ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, kreatif. Jadi seperti visi kita SMP Kalitas yaitu transformatif. Seorang yang transformatif tentu perlu kreatif. Adanya kreativitas yang tinggi untuk bisa membuatkan kita menjadi transformatif. Kemudian bernalar kritis. Ini penting sekali, bernalar kritis ini. Kadang-kadang anak-anak kurang mampu untuk bernalar kritis. Ini contohnya begini. Jadi ada seorang anak diminta untuk pergi membeli gas, tabung gas ya. Beli tabung gas ke toko Pak Aman, gitu ya. Kemudian pergilah anak itu ke toko Pak Aman. Nah, kemudian ternyata di toko itu kosong. Kemudian anak itu tidak pergi ke toko yang lainnya, tetapi langsung pulang ke rumah dengan membawa gas, lalu bilang pada orang tuanya, "Ibu, gasnya tidak ada, habis, kosong." Nah, artinya anak ini tidak memiliki penalaran bahwa di warung sebelah, di warung-warung yang lain ada gas yang bisa dibawa pulang untuk memasak bersama ibunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali untuk menanamkan bagaimana bernalar kritis ketika kita berpojok, bagaimana harus menemukan sebuah solusi. Maka tantangan-tantangan ini perlu diberikan kepada anak dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir mandiri. Ini penting bagi seorang anak untuk mampu mandiri sebagai seorang pribadi.
Anak-anak SMP tentu sudah banyak kemandiriannya daripada anak-anak SD. Nah, perlu kita juga terus mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Nah, nilai-nilai universal ini perlu ditanamkan kepada anak-anak semua sebagai penanaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini ada sebuah cerita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira motivasi apa ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sekalian ketika mengajar lalu hadir di kelas tepat waktu, mungkin Bu Tanti, apa yang menjadi motivasinya? Baik, ya, memberikan contoh kepada anak untuk disiplin waktu. Jadi kita hadir di kelas untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita harus disiplin waktu. Pertanyaan yang kedua, apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan berprestasi? Nah, jadi yang ini muncul, yang Bu Tanti tadi muncul karena kesadaran diri. Tetapi yang kedua ini muncul karena adanya motivasi lain. Nah, jadi budaya baik yang harus digali itu budaya yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, baik yang berikutnya, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid, dan karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Jadi seringkali tiga-tiganya muncul, tapi harapannya setiap motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita adalah role model, contoh bagi anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan analisa tadi bahwa ada dua teori motivasi. Motivasi yang datang dari diri kita sendiri, dan satu lagi tadi motivasi yang datang dari luar. Nah, motivasi yang datang dari diri kita sendiri itu rasa ingin tahu, rasa memiliki, mengembali, keinginan menjadi ahli, merasa bermanfaat. Jadi motivasi yang dari dalam itu tergali karena adanya keinginan dari kita sendiri. Kemudian kalau dari luar, kita ingin stiker, ya, kita ingin diberi hadiah karena takut dihukum, mengalahkan lawan, dan takut dimarahi. Nah, budaya-budaya yang muncul karena ketakutan ini sifatnya hanya sementara, temporer. Itu bisa hilang kalau kita tidak mendapatkan hadiah lagi, bisa hilang kalau kita tidak mendapat pujian. Tapi kalau dari dalam, itu hilangnya lama. Bahkan kalau sudah menjadi kebiasaan, akan sulit untuk hilang. Nah, ini teori motivasi. Jadi artinya kita harus selalu menggali semua budaya positif yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari anak didik, ya bersumber dari anak didik itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda bermotor? Ini sering kita temui di anak-anak. Kalau di Sumatera Selatan ini, khususnya di Oku Timur, anak-anak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor, tapi seringkali mereka tidak menggunakan helm. Nah, ini bagaimana menumbuhkan
kesadaran dari diri anak bahwa kalau berkendaraan tidak menggunakan helm, ini akan berakibat fatal saat terjadi kecelakaan. Tapi kalau memang itu berdasarkan hukuman, kalau tidak pakai helm, motornya dijemur begitu ya. Nah ini dia takut menggunakan helm karena adanya hukuman. Tapi kalau dari kesadaran diri sendiri, karena helm ini sebagai keselamatan untuk berkendara, maka akan menimbulkan kesadaran dalam diri anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting juga bagi kita semua, terutama di kelas, itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama dilaksanakan oleh semua warga kelas. Jadi penting nanti Bapak Ibu boleh terapkan bagaimana membuat keyakinan di kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas yang dibuat dari siapa? Yang dibuat dari anak-anak itu sendiri dan disepakati bersama, kemudian dilakukan secara bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah dijelaskan, kalau peraturan pasti ada konsekuensi atau hukuman. Tapi keyakinan ini muncul dari kesadaran diri anak-anak yang digali dari anak-anak dan ditepati oleh mereka semua sebagai keyakinan bersama yang ada di kelas yang harus dipatuhi sebagai warga yang ada di kelas 7 misalkan, kelas 8, kelas 9, demikian. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor, tadi sudah dibahas bersama, bahwa itu semua terjadi untuk keselamatan anak itu sendiri saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa digunakan di kelas. Ini hanya sebagai contoh. Misalkan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi mereka melaksanakan piket bukan karena takut dengan hukuman nanti kalau tidak piket dijemur misalnya begitu ya. Nah, tapi ini tugas piket ini sungguh muncul karena rasa tanggung jawab sudah ditulis di daftar piket. Maka dia akan berusaha untuk melaksanakan piket harian dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian sikap jujur. Ini juga bisa digunakan sebagai contoh keyakinan kelas. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, ini bisa disepakati bersama. Bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian saling tolong-menolong. Kemudian hidup rukun dengan teman. Jadi di kelas kan, apalagi di SD ya Bu, suka ada ngolok-ngolok. Nah, kalau ini dibuat kesepakatan bersama, kemudian ditaati bersama, maka nilai-nilai inilah yang diperjuangkan bersama anak-anak di dalam kelas. Dari mereka, oleh mereka, dan dilakukan oleh mereka sendiri. Itu keyakinan kelas. Seringkali aturan itu dibuat oleh sekolah tanpa persetujuan dari anak-anak. Sedangkan keyakinan kelas diambil dari mereka, untuk mereka, dan disepakati untuk mereka yang ada di kelas. Nah, ini selamat mencoba untuk diterapkan ya di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Jika kelima dasar ini dipenuhi oleh kita semua, bahkan setiap manusia itu 5 kebutuhan dasarnya ini terpenuhi, maka anak ini tidak akan memberontak. Jadi anak yang memberontak itu karena ada salah satu atau salah berapa gitu ya, 3 atau 2, itu tidak terpenuhi dari kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan yang pertama itu penguasaan. Jadi penting bagi anak itu biasanya mereka berada di kelas gitu ya, untuk
bisa menjadi berkuasa seringkali. Nah, ini yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Demikian juga ini yang ada di kelas, kadang-kadang ada beberapa anak kurang bisa diterima oleh temannya. Nah, maka ini anak ini cenderungnya akan menjadi terlihat nakal. Demikian juga dengan kebebasan. Nah, kebebasan ini kalau tidak ada, maka dia akan cenderung kembali nakal. Jadi penting bagi anak bahwa kebebasan ini juga harus dimunculkan dalam diri anak. Kemudian kesenangan. Jadi anak-anak ini perlu juga bersenang-senang di kelas. Bapak Ibu bisa bayangkan satu hari berapa mata pelajaran? 8 gitu ya, 8 jam terus berganti. Bapak Ibu guru senang dari kelas masuk. Tapi mereka yang berada di kelas ini 8 jam secara terus-menerus tidak sempat. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol kita dalam menangani peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana posisi kita saat menangani anak-anak terlibat dalam sebuah masalah. Posisi sebagai penghukum. Nah, bagaimana posisi kita sebagai penghukum? Itu seseorang menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, misalnya ada masalah, lalu kita menyelesaikannya dengan cara menghukum. Berarti posisi kontrol kita ini sebagai penghukum. Lalu yang kedua, posisi kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dengan suara yang lembut. Oh iya, kamu kemarin ketahuan mencuri ya. Nah, mencuri itu perbuatan dosa. Kalau kamu lakukan akan mendapat hukuman. Kamu nanti masuk neraka. Nah, ini berarti posisi kita membuat anak itu memiliki rasa bersalah. Bukan berarti mereka nanti sadar ketika melakukan kesalahan yang berikutnya. Nah, kemudian posisi yang kedua, kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui pendekatan yang intens. Ini sebagai teman. Adik, Bu Guru tahu loh, kemarin saya lihat kamu di pojok sana bersama si Danu, kamu melakukan ini. Cobalah kamu pikirkan, apakah baik itu semua dilakukan? Nah, ini pendekatan kita sebagai teman. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ini mungkin pernah kita lakukan semua, bagaimana menangani permasalahan terhadap anak. Nah, kemudian posisi pemantau atau memonitor, berarti mengawasi. Nah, yang melihat, mengawasi, kemudian nanti langsung, oh anak ini nakal, gitu ya. Oh anak ini biar kerok, selalu membuat masalah di kelas. Nah, tanpa melakukan pendekatan-pendekatan yang sebetulnya baik jika ini dilakukan. Nah, yang baik itu ketika ada permasalahan, kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, itu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita sebagai guru itu hendaknya melakukan pendampingan terhadap anak-anak itu dengan menggunakan posisi sebagai manajer. Jadi kita mengetahui, mengasih tahu pada anak terlebih dahulu ini loh salahnya. Kemudian kita juga menerapkan empatinya. Bu guru juga pernah berada di posisi itu. Nah, kemudian kita memvalidasi kesalahan tadi, menemukan solusinya. Jadi solusi itu bukan dari
guru, tapi solusi itu muncul dari anak itu sendiri. Dan yang terakhir, kita sebagai guru adalah menguatkan dengan bilang ke anak, ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Nah, ini adalah posisi yang seharusnya kita lakukan kepada anak saat seorang anak dalam masalah. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini ada perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Kita harus melakukan konsekuensi terhadap anak atas kesalahan dia lakukan, bukan melakukan hukuman terhadap anak. Jadi perbedaan antara konsekuensi dan hukuman, kalau hukuman itu seringkali tidak menghormati hak anak, mengambil keputusan, bahkan jika keputusan itu salah, hukuman seringkali timbul karena kemarahan dan ketakutan. Seringkali hukuman terlihat seperti cara anak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi kelihatannya anak itu patuh, tapi sebetulnya di dalamnya dia menyimpan sakit hati. Nah, hukuman ini kadang-kadang tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang anak itu lakukan. Misalnya terlambat, lalu kita jemput, begitu ya. Jadi tidak ada relevansinya. Nah, sedangkan konsekuensi itu adanya relevansi antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Jadi konsekuensi lebih menghormati hak anak untuk mengambil keputusan. Ini bukan penolakan. Ini adalah cara belajar dari pengalaman yang sebenarnya. Kita akan menjaga hubungan lebih baik dengan anak saat meminta pertanggungjawaban dari anak. Jadi yang hukuman ini pasti dampaknya nanti menyakiti anak, tetapi yang konsekuensi ini akan menyadarkan diri anak terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kita ini harus belajar, memang beda-beda tipis antara hukuman dan konsekuensi, tapi dampaknya berbeda secara psikolog bagi diri anak sendiri. Yang ini kesadarannya sesaat. Jadi saat itu dia terlihat patuh, sadar, tapi sebetulnya dia ingin melakukan lagi dan lagi. Tidak ada efek jerahnya. Tapi di sini akan menimbulkan kesadaran kepada diri anak. Nah, makanya ketika kita memberikan suatu punishment kepada anak-anak, itu harus memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, baik Bapak Ibu, untuk memperjelas saya akan putarkan sebuah video. Semoga bisa dilihat bersama bagaimana posisi tonton ini. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi
bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu panggilnya apa Via sebagai teman. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap beresin jar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes pelajar. Ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Si sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang diharapkan, yaitu selamanya kita harus menggunakan posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang
menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, jadi demikian Bapak Ibu sekalian bahwa ada 5 posisi dalam mendampingi anak-anak untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah menerapkan sebagai posisi pemukul. Yang kedua sebagai menciptakan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat ya pemantau atau monitor. Yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling ideal seperti dikatakan bahwa menerapkan posisi sebagai manajer, di mana solusi itu datang dari diri anak sendiri, konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kelima posisi kontrol tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi peserta didik itu memperbaiki kesalahannya karena mereka menemukan apa yang menjadi kesalahannya dan mereka berusaha untuk memperbaikinya dan bisa kembali ke kelompoknya. Seperti Naren tadi dalam ilustrasi video tadi selalu melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlambat. Nah, yang terakhir kemudian menemukan solusinya untuk memasang alarm. Nah, setelah alarm itu dipasang, harapan tidak menjadi terlambat lagi. Nah, jadi segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Baik, tadi setelah kita menonton bersama mengenai 5 posisi kontrol, jadi saat kita menangani anak ini ada skema segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara penanganannya? Jadi saat kita menghadapi anak menemukan masalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan anak atas kesalahannya, diberitahu dulu kesalahannya apa. Nah, kesalahan itu bukan datang dari kamu salah, kamu telah ini dari guru, tapi dari anak itu sendiri. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita beri kesempatan kepada anak, pasti ada alasannya kenapa sampai melakukan ini dan kenapa sampai melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi seperti tadi, ada cara yang efektif supaya besok tidak terlambat lagi. Nah, ternyata cara itu bukan muncul dari guru mereka, tapi muncul dari diri anak itu sendiri. Nah, setelah memvalidasi kesalahan, kemudian kita menstabilkan identitas. Kita berempati, menunjukkan bahwa mungkin selama sekolah ibu juga dulu pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Jadi kita beritahu ke anak bahwa ada juga banyak anak yang terlambat, tetapi mereka bisa menemukan solusinya. Nah, setelah
memvalidasi kesalahan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi Bapak Ibu dulu tadi yang di awal sudah membuat keyakinan kelas, kemudian dikembalikan permasalahan itu kepada keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah untuk menanyakan keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat bersama sehubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, demikian paparan saya mengenai budaya positif yang harapannya kebiasaan itu melahirkan budaya positif. Budaya positif menciptakan rasa aman dan nyaman. Kemudian budaya positif itu menciptakan kemandirian dan tanggung jawab pada peserta didik. Yang terakhir, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya kembalikan kepada Waktu Ambar sebagai pembawa acara. Terima kasih Bu Grace yang sudah memaparkan tentang definisi budaya positif yang ada di lingkungan kita, lingkungan pendidikan bersama dengan anak-anak kita, dan sudah dipaparkan dengan cukup jelas, dan kita sendiri juga sudah cukup jelas nih Bapak Ibu. Iya, kalau sudah cukup jelas, maka ini ada sesi lain-lain yaitu tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya berkaitan dengan materi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Monggo kami persilahkan. Panto. Wina, monggo. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan pembentukan budaya positif, ini tentu kalau di sekolah sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita peserta didik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita supaya apa yang kita lakukan seperti tadi kan dalam memberikan istilahnya efek jerah atau menyadarkan peserta didik agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu tadi ada yang pertama tentang penghukum, terus posisi mereka dalam situasi bersalah, kemudian memantau, terus yang keempat tadi iya sebagai teman dan yang terakhir manajer. Nah, dari kelima tahapan itu tidak semata-mata ketika kita mempraktikkan itu anak itu terus langsung menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Bagaimana supaya hal itu bisa langsung kena ke anaknya itu. Walaupun misalnya kita sudah menetapkan dalam posisi manajer, kita sudah berusaha untuk mengajak interaksi seperti tadi, menetapkan keyakinan kelas dengan cara mengajak seperti bagaimana supaya kamu tidak mengulangi itu lagi. Mereka sudah tahu misalnya, bahkan itu sering kita lakukan. Misalnya ketika ada anak yang terlambat, besok saya berangkatnya pagi, besok saya tidak bangun kesiangan. Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat membersihkan WC? Itu mereka sendiri yang melihat. Atau
Terima kasih Bu Ega atas pertanyaannya. Mohon Bu Kris. Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Ega. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menciptakan budaya positif? Sebetulnya kita guru itu seperti dipaparkan tadi adalah role model, contohnya. Kalau supaya anak tidak datang terlambat, tentunya kita sebagai contoh harus datang juga tidak terlambat. Jadi bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer kalau kita berangkat terlambat? Tentu anak tidak akan percaya saat kita coaching atau melakukan pendampingan dengan anak-anak. Jadi posisi yang sebenarnya harus kita lakukan itu memang posisi sebagai manajer idealnya, jadi dipaparkan. Tapi memang seringkali anak-anak itu ya tidak ada efek jerahnya. Tapi kembali bahwa posisi hukuman jerahnya itu hanya sementara. Konsekuensi itu dampaknya lama. Jadi mungkin hari ini mereka sadar tapi belum terbiasa untuk melakukan terus datang setiap hari dengan tidak terlambat. Tapi nantinya kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus di dalam pendampingan, harapannya anak-anak akan menjadi sadar, melihat contoh bu guru yang datang lebih awal, gitu ya. Nah, dari kita sendiri. Nah, lalu kita kasih solusi bagaimana supaya datang tidak terlambat. Nah, misalnya kalau anak itu tidak ada solusi, ya kita coba. Bu guru kalau datang tidak terlambat itu bangunnya jam 5. Bu guru menyiapkan semuanya sampai setengah 6. Lalu jam 6 bu guru durasi dari rumah ke sekolah sekitar 20 menit. Nah, sampai sekolah jam setengah 7. Artinya bu guru tidak akan terlambat karena di sekolah ini sudah dibel jam 7 kurang 10. Jadi posisi penghukum itu betul Ibu, dia akan berdampak, tapi sifatnya hanya sementara. Sedangkan kalau kesadaran itu tumbuh dari diri anak, itu sifatnya harapannya menjadi kebiasaan menjadi karakter baiknya, kemudian menjadi budaya positif bagi anak tersebut. Jadi itu tapi mari terus kita bersemangat karena kita sudah tahu bahwa efek hukum tidak akan berdampak lama. Efek hukum hanya sesaat, kemudian nanti pasti akan melakukannya lagi saat kita mulainya lagi. Itu jawaban dari saya, semoga bisa mewakili. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya kembalikan ke Bu Ambar. Terima kasih Bu Kris. Sudah cukup jelas nih Bu Ega ya jawabannya. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai manajer membudayakan budaya yang positif, dimulai dari diri kita sebagai guru, kemudian anak akan menilai dan anak akan sadar dengan sendirinya bahwa budaya terlambat itu atau kebiasaan dia untuk terlambat tidak akan diulang kembali. Baik, untuk yang selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir dalam acara hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Kris sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 yang telah memaparkan materi dengan cukup jelas sehingga kita sebagai guru semakin dikuatkan bahwa kita akan berproses menjadi lebih baik bersama dengan anak-anak dalam kurikulum Merdeka ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara penutup, doa penutup, kami persilahkan kepada Pak Alek untuk memimpin doa. Marilah Bapak Ibu guru kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur
bersyukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan, di mana kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam sosialisasi pada hari ini. Bapa yang terkasih, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada sosialisasi ini sudah mendapatkan hasil yang baik dan menghasilkan juga keputusan yang telah kami sepakati bersama demi peserta didik dan di sekolah kami dapat bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami di dalam perjalanan. Semoga kami selamat sampai di rumah kami masing-masing dan bertemu kembali dengan keluarga kami masing-masing. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menurut penjelasan dari Ibu tadi cukup merasa nyaman, senang, dan untuk menambah pengetahuan kami bahwa nanti kami bisa untuk mendampingi anak-anak kami dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan untuk menambahkan budaya positif bagi sekolah kami dan juga bisa untuk menambahkan kenyamanan, keamanan bagi anak-anak di sekolahan kami. Terima kasih.